Sebenarnya ya, waktu yang pas untuk anak-anak mulai sekolah itu jam berapa sih ya? Karena ini informasinya macam-macam sih. Tapi dalam literatur pendidikan ya, itu jam 7 sampai jam 12. Itu waktu yang efektif untuk anak-anak menerima pelajaran dan informasi. Tapi gue cuman usul ya, kenapa sih kita tuh nggak nanya sama anak-anaknya tuh, bersepakat aja gitu, sekolah tuh bersepakat. Jadi masuk jam berapa gitu. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak itu kan punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau anak-anak di desa barangkali bangunnya lebih pagi, di kota agak siang, terus kemudian setengah kota lebih siang lagi segala macam. Nah, karena kualitas tidur mereka itu sangat mempengaruhi jam berapa mereka efektif untuk menerima pelajaran. Kalau mereka tidurnya terlalu larut, pagi-pagi tuh ngantuk. Nah, di desa mungkin waktu tidurnya tuh lebih cepat gitu. Nah, jadi ini nggak bisa diseragamkan setiap daerah, termasuk di Jawa Barat nggak bisa diseragamkan. Harus dilihat konteks wilayahnya dan kebiasaan anak-anak di desa tersebut atau di tempat tersebut. Nah, kalau di Bandung, mungkin yang paling cocok sih setengah 8 atau jam 8 kalau gue bilang. Kenapa? Karena jam segitu sudah layak lah untuk mulai belajar. Tapi kalau lihat lagi, apakah itu bisa anak-anak itu datang secepat itu? Lihat Bandung yang macet, mungkin diturunin lagi jam 9. Tapi jangan dipikirkan orang tuanya nih sekalian berangkat kerja gitu, nggak gitu juga ya. Jadi itu harus ada pengorbanan lain dan cara lain biar anak-anak itu lebih fresh pada saat sekolah. Jadi nggak diktator kita, nggak memaksakan mereka harus gini, harus begitu. Bukan berarti juga tidak disiplin, tapi dengan memberi konsekuensi kalau mereka memutuskan seperti itu, masuk jam sekian, itu mereka harus konsekuen dengan apa yang mereka pilih itu. Jadi bangun tidur tidak boleh terlalu malam. Dan harus ada prestasi-prestasi tertentu, bukan juara atau segala macam, tapi harus ada sesuatu yang didapatkan dari bangun siang seperti itu. Gitu kan ya. Nah, kalau udah masuk terus kelasnya banyak orang, keinginan ngobrolnya itu luar biasa. Gue sih ngalamin sendiri ya pada saat dulu di SD tahun 70-an ya. Itu emang banyak banget di kelas kita tuh. Kalau nggak salah sampai 50 lebih. Tapi ngobrol semua gitu kan ya. Nah, sampai kemudian dikurangin. Nah, yang efektif itu 36 sampai 40 itu bisa dikontrol. Nah, jadi balik lagi tanya pada guru, pada anak, pada orang tua. Tanya dulu tuh kenapa seperti itu dan buat kesepakatan, dan kesepakatan itu diikuti dengan benar-benar. Jadi ini bukan ditunjuk berdasarkan kebijakan pemerintah loh ya untuk pendidikan itu ya, tapi ini berdasarkan kebijakan bersama. Nah, coba pelajari ke negara-negara lain. Kalau memang pengen mau belajar ke negara lain bagaimana